Tahukah Bapak dan Ibu yang kami hormati? Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mulai mengalami banyak perubahan. Jantung, organ yang bekerja tanpa henti sejak kita lahir, juga semakin sensitif. Menurut penjelasan dari para ahli bedah jantung, banyak kebiasaan yang terlihat biasa saja di usia muda ternyata bisa sangat membahayakan di usia lanjut. Sayangnya, kebiasaan-kebiasaan ini justru masih sering dilakukan oleh para lansia, tanpa menyadari bahwa mereka sedang mempercepat kerusakan organ jantung secara perlahan. Karena itu, para ahli memperingatkan dengan sangat tegas, lansia harus menghentikan kebiasaan ini segera jika ingin hidup lebih lama dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu yang kami cintai di usia senja. Semoga hari ini Bapak dan Ibu diberi kesehatan, ketenangan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kanal ini, kami hadir untuk menemani hari-hari Bapak dan Ibu dengan informasi kesehatan yang ringan, mudah dipahami, dan bermanfaat. Sebab kami tahu, semakin bertambah usia, perhatian terhadap kesehatan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk menekan tombol subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan informasi penting seputar rahasia hidup sehat dan panjang umur. Setiap pekan kami hadir dengan tips sehat untuk jantung, paru-paru, otot, tulang, dan pikiran yang tenang. Jika Bapak dan Ibu ingin terus belajar hidup sehat tanpa bingung, jangan ragu untuk mengikuti kami. Karena di sini, kami menjelaskan dengan bahasa sederhana, dari hati ke hati. 1. Kebiasaan duduk terlalu lama. Di usia senja, tubuh kita memang lebih mudah merasa lelah. Banyak lansia yang lebih memilih duduk lama-lama di kursi, tiduran di ranjang, atau hanya duduk di teras tanpa banyak bergerak. Namun, tahukah Bapak dan Ibu bahwa duduk terlalu lama tanpa diselingi gerakan ringan dapat membahayakan jantung? Menurut para ahli jantung, duduk dalam waktu yang lama membuat peredaran darah menjadi lambat. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jika kondisi ini terus-menerus terjadi, tekanan darah bisa meningkat dan risiko pembekuan darah juga bertambah. Darah yang tidak mengalir dengan lancar bisa menyumbat pembuluh darah, terutama di kaki dan dada, hingga memicu serangan jantung mendadak atau stroke ringan. Maka dari itu, walaupun tubuh sudah renta, tetap usahakan untuk berdiri atau berjalan pelan-pelan setiap 1 jam sekali. Misalnya, berjalan ke dapur, mengambil air minum sendiri, atau sekadar melangkah keluar rumah sambil menarik napas panjang. Gerakan kecil, tapi manfaatnya besar untuk kesehatan jantung. 2. Kurang minum air putih. Masalah yang sering dialami oleh lansia adalah malas minum air putih. Alasannya macam-macam, ada yang takut bolak-balik ke kamar mandi, ada yang tidak merasa haus, atau hanya karena sudah terbiasa minum teh atau kopi. Tapi Bapak dan Ibu perlu tahu, tubuh lansia sangat membutuhkan cairan agar darah tetap encer dan jantung tidak bekerja terlalu berat. Saat tubuh kekurangan air, darah menjadi lebih kental. Jantung akan memompa dengan lebih keras agar darah tetap bisa mengalir ke seluruh tubuh. Jika kondisi ini berlangsung lama, jantung bisa kelelahan dan memicu gagal jantung. Idealnya, Bapak dan Ibu tetap minum 6-8 gelas air putih per hari, walau hanya seteguk-seteguk dalam satu waktu. Minumlah air hangat jika tidak nyaman dengan air dingin. Jangan tunggu haus, karena rasa haus pada lansia sering tidak terasa meskipun tubuh sudah kurangan cairan. Air putih adalah sahabat jantung dan sangat penting untuk memperpanjang usia dengan sehat. 3. Konsumsi garam berlebih. Makanan asin seperti kerupuk, ikan asin, mie instan, dan makanan olahan lain memang menggugah selera, apalagi saat nafsu makan mulai menurun. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, kandungan garam yang terlalu tinggi dalam tubuh dapat merusak tekanan darah? Terlalu banyak natrium dalam darah membuat tubuh menahan air, sehingga volume darah meningkat dan tekanan darah pun naik drastis. Ini bisa menjadi pemicu utama penyakit jantung koroner dan gagal ginjal. Menurut para ahli, lansia idealnya hanya mengonsumsi garam sekitar 1 sendok teh per hari, bahkan kurang. Tapi banyak dari kita yang tidak sadar bahwa garam juga tersembunyi dalam makanan kaleng, kecap, saus, bumbu instan, dan jajanan kemasan. Maka, mulailah membaca label makanan sebelum membeli. Bila memungkinkan, masak sendiri di rumah dengan bahan segar dan garam secukupnya. Gunakan bumbu alami seperti bawang putih,
daun salam, dan jeruk nipis untuk menambah rasa. Dengan cara ini, jantung bapak dan ibu bisa tetap berdetak dengan tenang dan sehat lebih lama. 4. Kurang bergerak atau tidak berolahraga. Banyak lansia mengira bahwa olahraga hanya untuk orang muda. Padahal, bergerak itu kebutuhan semua usia, termasuk lansia. Gerakan ringan seperti jalan pagi, senam kecil di teras, menyapu halaman, atau bahkan berdiri sambil mengangkat tangan perlahan bisa membantu melancarkan aliran darah dan membuat jantung lebih kuat. Ketika tubuh tidak aktif, otot-otot akan melemah dan metabolisme tubuh menjadi lambat. Ini membuat jantung harus bekerja lebih keras untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh. Tidak heran, lansia yang jarang bergerak lebih mudah lemas, sesak napas, dan pusing. Para dokter menyarankan agar lansia tetap aktif minimal 30 menit sehari. Tidak perlu lari, cukup jalan santai sambil menghirup udara segar. Jika ada teman sebaya, bisa jalan berdua sambil mengobrol ringan. Bergerak juga membantu mengurangi risiko penggumpalan darah yang bisa menyebabkan serangan jantung. Ingat, jantung yang sehat bukan hanya karena makanan sehat, tapi juga karena tubuh yang aktif. 6. Merokok dan terpapar asap rokok. Meskipun sudah banyak tahu bahaya rokok, kenyataannya masih ada lansia yang tetap merokok atau bahkan sering terpapar asap rokok dari orang di sekitar mereka. Padahal, menurut para ahli bedah jantung, merokok sangat berbahaya untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Rokok mengandung zat beracun yang dapat menyempitkan pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, dan membuat jantung harus bekerja ekstra keras. Asap rokok juga menyebabkan peradangan dan kerusakan pada dinding pembuluh darah, yang dapat memicu penumpukan plak kolesterol. Kondisi ini bisa berakhir dengan serangan jantung atau stroke yang bisa sangat berbahaya bahkan sampai menyebabkan kematian. Untuk itu, jika bapak atau ibu masih merokok, segeralah hentikan mulai hari ini. Jika sulit sendiri, minta bantuan keluarga atau tenaga medis agar bisa berhenti secara bertahap. Jika tinggal bersama perokok lain, usahakan untuk menjauh atau buat area khusus yang tidak membuat bapak ibu terpapar asap rokok. 7. Mengabaikan rutin pemeriksaan kesehatan. Seringkali lansia merasa sehat dan tidak perlu memeriksakan diri ke dokter secara rutin. Padahal, pemeriksaan kesehatan berkala sangat penting untuk memantau kondisi jantung dan organ vital lainnya. Ahli bedah jantung mengingatkan, banyak penyakit jantung pada lansia berkembang tanpa gejala yang jelas di awal. Dengan rutin cek tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, dan fungsi jantung, masalah kesehatan dapat dideteksi lebih awal. Semakin cepat ditemukan, semakin besar peluang pengobatan berhasil dan mencegah komplikasi serius. Jangan tunggu sakit baru periksa. Jadikan pemeriksaan kesehatan sebagai kebiasaan dan bagian dari gaya hidup sehat. Mintalah keluarga atau pengasuh membantu mengingatkan jadwal pemeriksaan. Ingat, menjaga kesehatan itu lebih baik daripada mengobati penyakit yang sudah parah. 8. Pola makan yang tidak sehat. Apa yang bapak dan ibu makan setiap hari sangat berpengaruh pada kesehatan jantung. Makanan tinggi lemak jenuh, gula berlebih, dan kolesterol bisa menyumbat pembuluh darah dan meningkatkan risiko serangan jantung. Lansia sering mengalami penurunan nafsu makan sehingga mudah tergoda makanan instan atau cepat saji yang praktis tapi kurang sehat. Sebaiknya, pilih makanan alami dan segar seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, dan biji-bijian. Makanan yang kaya serat dan omega-3 bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Mengatur pola makan juga berarti menghindari makan berlebihan, terutama saat malam hari. Makan dalam porsi kecil tapi sering lebih baik agar tidak membebani kerja jantung dan pencernaan. Jangan lupa minum cukup air dan batasi makanan manis serta asin. 9. Stres dan kurang istirahat. Banyak lansia yang merasa stres karena masalah keluarga, kesehatan, atau kesepian. Padahal, stres berkepanjangan bisa meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan gangguan irama jantung. Tubuh yang terus-menerus dalam keadaan tegang sulit untuk pulih dan beristirahat dengan baik. Tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk regenerasi tubuh. Lansia disarankan tidur sekitar 7-8 jam setiap malam. Jika ada gangguan tidur seperti susah tidur atau sering terbangun, sebaiknya konsultasikan ke dokter. Selain itu, cobalah lakukan aktivitas yang menenangkan seperti mendengarkan musik, membaca buku, atau berdoa. Berbagi cerita dengan keluarga atau teman juga dapat membantu mengurangi beban pikiran.
Jantung yang tenang berasal dari pikiran yang damai. 10. Mengonsumsi obat tanpa pengawasan. Beberapa lansia mungkin mengonsumsi obat-obatan sendiri tanpa konsultasi dokter, terutama obat tradisional atau suplemen. Ini berbahaya karena bisa menimbulkan efek samping atau berinteraksi negatif dengan obat yang diresepkan dokter. Ahli bedah jantung selalu menekankan pentingnya mematuhi anjuran dokter dan rutin kontrol obat. Jangan menghentikan atau mengganti obat tanpa persetujuan tenaga medis. Bila ada keluhan atau efek samping, segera laporkan agar penanganan bisa dilakukan dengan tepat. Obat yang tepat dan sesuai dosis akan membantu menjaga jantung tetap sehat dan mencegah komplikasi. Jangan lupa simpan obat di tempat yang aman dan teratur agar tidak lupa minum. Jika bapak dan ibu merasa konten ini bermanfaat, mohon bagikan ke keluarga atau teman sebaya. Tulis di komentar, "Ya Allah, saatkan jantungku di usia senja." Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan informasi penting lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.